Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Pada pertemuan yang ke-11 di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan ini, kita akan diskusikan beberapa teknologi pengolahan ikan yang cocok untuk industri skala kecil dan menengah. Ikan merupakan produk yang bersifat sangat mudah rusak karena ikan mengandung protein tinggi dan memiliki AW yang tinggi pula, sehingga dia sangat ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Produk olahan ikan sangat beragam, mulai dari produk kalengan, kemudian bakso, nugget, abon ikan, sampai ke petis dan terasi. Tetapi pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan mempelajari 4 teknologi di mana yang pertama kita akan belajar tentang pembuatan ikan asin, dilanjutkan dengan pembuatan ikan asap, ikan pindang, dan terakhir kita akan belajar tentang pembuatan ikan nuri lunak. Ini adalah subbab yang akan kita pelajari. Kita langsung masuk saja pada pembuatan ikan asin. Produk ikan asin adalah produk kering yang memiliki AW kurang dari 0,85 sehingga ikan dapat disimpan dalam waktu yang lama pada suhu ruang. Produk ikan asin merupakan hasil kombinasi dari penambahan garam dan pengeringan. Setelah selesai penambahan garam, baik secara kering maupun secara basah, pengeringan harus dilakukan dengan cepat. Karena kalau pengeringan berjalan lambat, ada kesempatan bagi mikroorganisme untuk tumbuh di dalam daging ikan tersebut dan akan menyebabkan kebusukan. Pengeringan bisa menggunakan matahari, menggunakan alat, atau kombinasi pengeringan matahari dan pengeringan menggunakan alat. Bahan yang dibutuhkan hanya 2 saja, yaitu ikan segar dan garam dapur. Sedikit nanti digunakan air bersih. Perbandingan garam dapur dan berat ikan yang sudah bersih berbeda tergantung ukuran ikan. Semakin besar ikan, semakin banyak garam dapur yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh proporsi daging pada ikan segar itu biasanya lebih tinggi dibandingkan pada ikan kecil. Proses perendaman atau pemberian garam pada ikan, tujuan utamanya adalah untuk adanya difusi, mencapai kesetimbangan konsentrasi garam. Jadi ketika sebelum perendaman, konsentrasi garam di dalam tubuh ikan dan di luar itu perbedaannya sangat tinggi. Setelah proses perendaman, maka diharapkan konsentrasi garam di dalam ikan akan naik mendekati konsentrasi di lingkungannya. Pada pembuatan ikan asin ini, caranya adalah setelah ikan ini dibersihkan, kemudian ikan diiris kalau dia besar. Kalau ikan sedang biasanya dia dibelah, sedangkan kalau ikan kecil dia dibiarkan utuh. Pada ikan yang sedang yang dibelah atau ikan yang besar yang dia itu diiris, biasanya langkah yang dilakukan adalah menaburkan garam di bak perendaman, kemudian diikuti dengan ikan, garam lagi, ikan lagi, garam lagi, dan seterusnya. Nanti terakhir diletakkan papan yang dikasih pemberat, yang tujuannya apa? Supaya semua ikan terendam. Tapi kalau ikannya kecil, dia langsung dicampur saja antara garam dengan ikan, kemudian dilakukan perendaman. Setelah tadi dibuat berlapis, kemudian dibuat larutan garam yang ditambahkan ke dalam bak perendaman tadi. Tujuannya supaya semua ikan terendam di dalam larutan garam. Perendaman waktunya bervariasi
di mana semakin besar ikan perendamannya akan semakin lama karena ketebalan dari dagingnya itu berbeda, proses osmosisnya juga berbeda. Setelah perendaman selesai, ikan diangkat dari bak perendaman, kemudian ditata dan diupayakan tidak menumpuk. Ya, dia diupayakan tidak menumpuk supaya proses pengeringannya berjalan dengan cepat. Pada saat pengeringan, baik menggunakan matahari, alat ataupun gabungan matahari dan alat, perlu dilakukan pembalikan terhadap ikan supaya pengeringan terjadi secara merata. Produk kedua adalah ikan asap. Tujuan utamanya adalah memunculkan aroma asap yang wangi dan menurunkan AW sehingga ikan menjadi lebih awet. Pada beberapa ikan asap yang AW-nya sangat rendah di bawah 0,85, dia awet disimpan di suhu ruang. Tetapi ada beberapa jenis produk ikan asap yang AW-nya masih tinggi, makanya umur simpannya hanya sekitar 1-2 hari saja. Di beberapa daerah, ikan asap diolah lebih lanjut menjadi sambal ikan. Yang paling terkenal di Indonesia adalah sambal ikan roa dari Sulawesi. Meskipun saat ini beberapa daerah sudah mengikuti pembuatan ikan sambal dari ikan asap. Bahan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan ikan asap adalah ikan, garam, air, dan bahan bakar untuk mengasap. Bahan bakar yang bagus adalah kayu yang keras atau batok kelapa. Dan keduanya harus kering, karena kalau dia basah, maka asap yang dihasilkan akan bercampur dengan uap air, sehingga proses pengasapan tidak diikuti oleh proses pengeringan. Maka pengasapan waktunya akan lama. Selain itu, kalau dia bercampur uap air, biasanya warna dari ikan asap itu kehitaman dan tidak cantik. Penggunaan kayu yang empuk atau bahan yang seperti sabut kelapa atau sekam padi itu akan menghasilkan asap yang terlalu banyak yang berdampak pada bau sangit dan warna yang kehitaman, tidak menarik warna ikan asapnya. Pengasapan bisa menggunakan tungku yang kita desain khusus, atau juga bisa menggunakan bak pengasap, atau hanya tumpukan batu bata saja yang di atasnya nanti jadi tumpukan batu bata, di atasnya dikasih anyaman bambu atau tray ya, tempat menaruh ikan yang akan diasap. Ini adalah desain alat pengasap sederhana yang saya buat dari drum, di mana pada bagian bawah ada lubang yang kita buat untuk tempat memasukkan kayu bakar. Kemudian di atasnya ada plat berlubang yang tujuannya untuk menyebarkan panas yang dihasilkan dari bara kayu bakar tadi. Kemudian ada jendela yang bisa kita buka dan kita tutup, yang tujuannya adalah membuang panas jika baranya terlalu besar. Kemudian di atasnya lagi ada tempat untuk menaruh ikan yang akan diasap. Ini bisa dibuat berlubang atau juga bersirip seperti yang ada pada gambar. Kemudian bagian atas drum ini bisa kita buka, tujuannya kalau asap terlalu banyak dia bisa kita buka untuk membuang asap. Alat pengasap yang skalanya lebih besar bisa dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dari industri tersebut. Ini contoh dari bak pengasap ikan di daerah Agam, Sumatera Barat yang kapasitasnya cukup besar. Jadi ukuran baknya ini sekitar 3 kali 1,5 meter, sehingga cukup banyak ikan yang bisa diasap menggunakan bak pengasap ini. Tingginya kira-kira 1 meter, kemudian kayu bakar
yang sudah membara ada di bawah, ada di dasar bak, dan asapnya akan mengasapi ikan yang ada di atasnya. Pada saat pembuatan ikan asap, langkah yang pertama adalah ikan dipilih yang ukurannya relatif seragam, yang tujuannya supaya proses pengasapan waktunya relatif seragam. Kalau ada ikan kecil dan ikan besar, itu cukup merepotkan untuk menentukan kapan pengasapan itu akan selesai dilakukan. Ikan kemudian dibersihkan dan bisa juga dibelah, dibuang kepalanya, itu terserah dari industri yang ingin menghasilkan produk tersebut. Ikan direndam di dalam larutan garam yang tujuannya adalah mengurangi atau menurunkan AW di dalam ikan supaya nanti proses pengasapan lebih cepat. Kemudian memperkuat tekstur, jadi tekstur ikan akan menjadi lebih kokoh, tidak gampang hancur ketika kena panas, dan juga memberikan rasa enak karena ada garam yang dimasukkan ke dalam daging ikan. Setelah selesai perendaman, kemudian ditiriskan dan diatur di dalam tray pengasap di dalam tungku asap. Seperti proses pembuatan ikan asin, diupayakan tidak menumpuk supaya pengasapan, jadi dia diberi dijajar, tidak menumpuk. Kalau perlu ada sedikit jarak, mungkin setengah senti seperti itu, supaya proses pengasapan berjalan merata dan sempurna. Pengasapan bisa dilakukan selama waktu 1 atau 2 jam, tetapi ikan yang dihasilkan memiliki AW yang cukup tinggi. Kalau kita ingin AW ikan itu rendah di bawah 0,5, pengasapan bisa berlangsung sampai 30 jam. Yang perlu diperhatikan, asap yang terlalu banyak dapat menyebabkan warna permukaan ikan yang diasap itu kehitaman dan ada kesan hangus. Aromanya pun tidak enak, jadi ada aroma sangit kalau kata orang Jawa. Kemudian suhu tidak boleh terlalu panas, karena kalau terlalu panas akan terjadi efek matang, di mana tekstur daging ikan itu akan hancur, atau bisa juga bagian luarnya kering lebih cepat, yang berdampak pada bagian dalam sulit untuk dimasuki panas atau asap. Jadi sudah terjadi case hardening. Pengasapan yang ideal dilakukan sampai AW ikan di bawah 0,85, jadi ikan awet disimpan di suhu ruang. Tetapi ada beberapa industri di daerah Gresik terutama yang pengasapannya itu hanya 1 sampai 5 jam. Jadi ikan asapnya itu memiliki AW yang tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka produk harus cepat sampai ke konsumen, atau rantai distribusi dan penyimpanannya itu harus dingin. Bisa juga digunakan pewarna alam seperti kunyit gitu ya, untuk membuat warna ikan asap menjadi lebih menarik. Yang ketiga, kita diskusi tentang ikan pindang. Ikan pindang adalah ikan yang direbus dalam larutan garam. Jadi sangat sederhana untuk pembuatan ikan pindang. Ikan pindang tidak awet, hanya 3-4 hari. Karena itu proses distribusinya harus diatur supaya cepat sampai ke konsumen. Bahan yang dibutuhkan juga hanya ikan dan garam dapur. Kemudian alat-alatnya adalah alat pemasak dan panci besar. Bagaimana langkah pembuatan ikan pindang? Ikan dibersihkan dan dibuang jeroannya, isi perutnya. Diupayakan melalui rongga leher. Jadi kalau bisa perut ikan tidak dibelah dan tidak rusak. Karena kalau sampai dia rusak pada saat perebusan, tekstur ikan jadi terkesan jelek. Kemudian panci disiapkan dan di bagian dasar dikasih lapisan biasanya dari bambu atau dari kayu. Baru di atas palang bambu atau palang kayu tadi ikan ditata bertumpuk. Kemudian
ikan setelah ditata bertumpuk, ditambahkan air dan garam, kemudian dilakukan proses perebusan sampai ikan itu matang. Perebusan biasanya berlangsung selama 6-8 jam, nanti tergantung dari besarnya panci perebusan yang dipakai. Ikan pindang biasanya dijual dalam kemasan khusus yang unik yang dibuat dari bambu, dan pasarnya memang pasar tradisional. Jadi dengan kemasan seperti ini sulit untuk masuk ke pasar modern. Terakhir kita akan diskusi tentang pembuatan ikan duri lunak. Yang paling banyak dipakai adalah ikan bandeng. Karena ikan bandeng itu teksturnya bagus, rasanya enak, dagingnya berwarna putih menarik. Tetapi banyak sekali duri halus di dalam ikan bandeng itu yang mengganggu pada saat konsumsi. Karena itu duri atau lunak tadi, duri atau tulang yang halus tadi dibuat menjadi lunak. Pembuatan ikan duri lunak yang paling cepat adalah menggunakan panci bertekanan, bisa atau autoclave atau retop untuk industri yang menengah. Bisa juga menggunakan pressure cooker rumah tangga bagi industri kecil. Kalau tanpa menggunakan panci bertekanan, proses perebusannya bisa sangat lama, bisa di atas 5 jam. Meskipun demikian, tidak hanya bandeng yang bisa dibuat menjadi ikan duri lunak, industri bisa membuat ikan duri lunak dari bermacam-macam jenis ikan. Berikut adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan ikan duri lunak dan alat-alat yang digunakan. Alat utamanya adalah pressure cooker atau panci presto. Bumbu-bumbu di sini adalah bumbu-bumbu yang saya kembangkan. Jadi bumbu ini bersifat fleksibel, terserah positioning dari industri itu akan membuat ikan duri lunak dengan rasa seperti apa. Yang penting yang perlu dipahami oleh kawan-kawan mahasiswa adalah bagaimana proses pembuatannya. Yang pertama, ikan dibuang sisik dan kotorannya, kemudian dicuci bersih. Kemudian bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, sudah dihancurkan, itu dilumurkan kepada ikan sampai rata. Kemudian dibungkus dengan daun pisang atau aluminium foil dan disusun di dalam panci presto. Kalau kita menginginkan tekstur ikan itu relatif utuh, bentuknya tidak berubah, maka di dasarnya dikasih dulu semacam pelang kayu atau pengganjal supaya ikan tidak terendam di dalam air. Jadi ikan berada di atas air. Kemudian pemasakan dilakukan. Biasanya duri sudah lunak pada ikan yang berukuran kecil dan sedang. 1 jam sejak mendesis panci presto, ikan sudah akan lunak durinya. Tapi pada ikan yang lebih besar bisa sampai 1,5 atau 2 jam. Kemudian dibuka panci presto dan ikan dikeluarkan. Kalau ikan ingin terkesan kering, maka setelah diambil dari pressure cooker, ikan dianginkan sebentar, kemudian diolesi dengan kocokan telur dan mungkin tepung tertentu, kemudian digoreng. Ikan duri lunak siap dikemas dan dipasarkan. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini teknologi yang saya sampaikan dan kita diskusikan adalah teknologi yang cocok untuk industri kecil dan menengah. Pada pembuatan ikan asin, produk yang diinginkan memiliki AW di bawah 0,85 dan itu bisa dicapai dengan proses penggaraman yang benar dan proses pengeringan yang benar. Beda dengan ikan asin, ikan asap tujuan utamanya adalah memberikan aroma wangi asap. Menurunkan AW adalah tujuan yang kedua. Dan ada ikan asap yang AW-nya itu sudah di bawah 0,85, artinya dia awet, disimpan di suhu ruang. Tetapi ada juga ikan asap yang AW-nya masih tinggi. Terserah industri ingin menghasilkan yang mana.
Yang penting adalah kalau AW-nya tinggi, hati-hati di dalam proses penyimpanan dan distribusi menuju ke konsumen. Ikan pindang AW-nya tinggi karena dia direbus dalam larutan garam encer dan tidak mengalami proses pengeringan sehingga AW-nya cukup tinggi. Dan terakhir untuk ikan duri lunak, tujuan utamanya adalah merusak dan melunakkan duri yang ada pada tubuh ikan, di mana kalau tidak dirusak, duri itu akan mengganggu proses konsumsi. Pembuatan ikan duri lunak harus menggunakan suhu yang tinggi, dan suhu yang tinggi hanya bisa dicapai dengan menggunakan panci yang bertekanan. Demikian, terima kasih. Moga-moga bisa membawa kesuksesan Anda di masyarakat dan bisa membantu industri kecil dalam pengolahan ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.